Sidang jemaat yang terkasih dalam Kristus, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu dengan Tuhan pada minggu kebaktian kita yang kedua pada hari ini. Kita memulai ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1 sampai dengan 2.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu, membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan bagi kita minggu ini diambil dari hukum yang ke-6 dan maksudnya. Hukum yang ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian hukum Taurat bagi kita. Marilah kita bersama-sama mohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kau rasa
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang keampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan epistel bagi kita minggu ini diambil dari Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan 10. Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan 10 kita membacanya secara responsoria. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku,
Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih dari salju. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom.
Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, warta jemaat untuk kita pada minggu ke-13 sesudah Trinitatis tanggal 11 September 2022. Yang pertama, nama minggu hari ini adalah minggu ke-13 setelah Trinitatis yang artinya Allah Tritunggal. Kedua, persembahan ke depan altar. Pada hari ini minggu tanggal 11 September 2022, setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan Departemen Musik HKBP. Yang ketiga, pembaptisan kudus. Pada hari ini minggu tanggal 11 September 2022 di kebaktian 10.30 akan dilaksanakan pembaptisan kudus bagi satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan dari dua keluarga warga jemaat kita. Yang keempat, sermon lansia akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 masuk pukul 9 WIB bertempat di gereja ini dipimpin oleh Amang Pendeta J. Sitindaun MTH. Dihimbau kepada Bapak atau Ibu lansia HKBP Resort Kebayoran Lama untuk datang menghadiri sermon tersebut. Kelima, berita kelahiran. A. Pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 telah dikaruniakan Tuhan seorang putra bagi keluarga Hubertus Victor Gorat Simarmata SSI, Inang Sarah Putri Ana Buru Marpaung SIKOM. Alamat Komplek Geraha Hijau 2 A6 Rempoa Ciputat, masuk Banjar Rempoa Ciputat. Anak dan ibunya ada dalam keadaan sehat. B. Pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 telah dikaruniakan Tuhan seorang putri bagi keluarga Amang Happy Serianto Pandiangan, Inang Novita Andriani Buru Sirait, alamat Jalan Pesantren Blok C, RT 001, RW 001 nomor 58 Jurang Mangu Timur, Pondok Aren, masuk Banjar Jurang Mangu, Pondok Aren. Anak dan ibunya dalam keadaan sehat. 6. Pemberkatan nikah. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Saudara Abdi Krisnanda Sipahutar Eskom, putra dari Bapak Situa William Sipahutar, ibunya NC Buru-Butar-Butar, alamat Jalan Lintas Sigura-Gura nomor 23 Pulau Raya, Pulau Rakyat, Asahan, Sumatera Utara. Warga jemaat HKBP Pekan Pulau Raja Resort Pulau Raja, Distrik 13 Asahan, Labuhan Batu. Dengan tunangannya Saudari Yunike Yoneta Buru Tampu Bolon SE, putri dari Bapak Amang Situa Joseph Tampu Bolon, ibunya Inang Dr. Anda Neti Buru Marbun. Alamat Jalan Talas 3 nomor 45 RT 01 RW 02 Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan. Warga jemaat HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 pukul 10 WIB di Gereja HKBP Pekan Pulau Raja Resort Pulau Raja, Distrik 13 Asahan, Labuan Batu. Kiranya Tuhan memberkati kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan tersebut. 7. Warga jemaat baru. Mulai hari ini Minggu tanggal 11 September 2022 telah diterima menjadi warga jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama keluarga Nanda Efrata Sitanggang, Inang Irvin Talenta Hasian Borus Tompul, alamat Jalan Garuda nomor 37 RT 05 RW 010 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, masuk Banjar Kampung Perigi. Datang dari Gereja HKBP Ebenezer Resort Rantau Parapat, Kota Distrik 26 Labuan Batu, Asahan. Yang ke-8, warga jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu tanggal 11 September 2022 telah pindah dari jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama. A. Keluarga Molen Ambarita Inang Nerpi Buru Sinaga bersama 2 orang anaknya, alamat Jalan Pupan Gang Damai nomor 34A RT 09 RW 08 Pondok Pinang, pindah ke HKBP Ciputat Resort Ciputat, masuk di Banjarpasar Jumat Lebak Bulus NPJ 1377. B. Keluarga Amang Herianto Pandapotan Siagian, Inang Deborah Caroline Buru Pakpahan bersama 3 orang anaknya, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Villa Japos Blok J1 nomor 3 Peninggilan, Ciledug, pindah ke HKBP Persiapan Resort Letare Parung Serap Banten. Sebelumnya masuk di Banjar Sidol Parserahan NPJ 1647.
Kesembilan, dikenakan siasat gereja. Mulai hari ini Minggu tanggal 11 September 2022 dikenakan hukum siasat gereja kepada saudari Cindy Ayu Leonita, Banjar Pondok Pinang, Pondok Indah karena telah menikah dengan laki-laki beragama lain. Kesepuluh, penuguhan sidi susulan tahun ajaran 2021-2022. Pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 dalam kebaktian pukul 10.30 akan dilaksanakan peneguhan sidi bagi satu orang anak perempuan bernama Michelle Napitupulu masuk Banjar Ciputat sekitarnya yang seharusnya lepas sidi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 yang lalu tidak jadi terlaksana karena dalam keadaan sakit. 11. Kebaktian anak sekolah minggu. Sesuai hasil keputusan sermon Parhalado, mulai hari Minggu tanggal 18 September 2022, masuk pukul 10.30 WIB, akan dimulai kembali kebaktian tatap muka anak sekolah minggu, mulai kelas TK sampai kelas 3 SD, serta diikutsertakan dengan kelas 4 SD sampai Prasidi, bertempat di Sopo Praja. Yang ke-12, penerimaan kelas sidi tahun 2022-2023. HKBP Kebayoran Lama telah membuka kembali penerimaan kelas sidi untuk tahun ajaran 2022, tahun 2023 dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, minimal kelas 1 SMA. Kedua, membawa surat pengantar dari situa Banjar masing-masing. 3, melampirkan fotokopi surat baptis, akte kelahiran, pas foto ukuran 3x4, 2 lembar berwarna. 4, membawa surat keterangan dari gereja asal bila di luar anggota jemaat HKBP Kebayoran Lama atau yang tidak terdaftar. 5, formulir pendaftaran diserahkan langsung ke sekretariat gereja. Ke-13, kebaktian penghiburan. Pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 pukul 20.30 WIB akan diadakan kebaktian penghiburan bagi keluarga Inang Nyonya SL Ugultom, Inang YL Buru Siregar, alamat Jalan Bendi Raya Blok B2 nomor 40 Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Dihimbau kepada warga jemaat yang ada di Banjar Bendi Peninggaran untuk datang menghadiri kebaktian penghiburan tersebut. 14, pertandingan catur ama. Panitia Tahun Kesehatian tahun 2022 bekerja sama dengan seksi ama akan melaksanakan pertandingan catur ama antar Banjar yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 pukul 8 WIB pagi sampai selesai. Dimohon kepada Banjar masing-masing untuk mengutus 3 orang per Banjar. Tambahan warta jemaat, kebaktian di Banjar Bungur Kostrat atau Bungkos diadakan di rumah keluarga Amang Patar Tambu Bolon, Inang Boru Simatupang jam 20.00. Yang kedua, perjanjian nikah pada hari Sabtu dilakukan di pukul 9 WIB di gereja kita. Demikian warta jemaat ini kami bacakan. Tuhan Yesus memberkati.
Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats firman Tuhan yang menjadi nats khotbah pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Lukas pasal 15 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kita sama-sama untuk mengikutinya. Demikian firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini merupakan perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, menggambarkan bagaimana susahnya, bagaimana tidak tenangnya seorang gembala yang kehilangan satu orang yang digembalakannya, dombanya. Bagaimana seorang perempuan yang kehilangan dirhamnya, uangnya,
hartanya yang dulunya dia memiliki 10, hilang 1. Dia tidak akan tenang sebelum mencari hingga menemukan dirhamnya yang hilang tersebut. Sungguh luar biasa sukacita seorang gembala kalau sudah menemukan dombanya yang hilang. Sungguh luar biasa sukacitanya seorang perempuan setelah dia menemukan dirhamnya yang hilang 1. Dia tidak menginginkan hanya dia yang bersukacita, tetapi dia akan mengundang kerabatnya, teman-temannya, saudaranya untuk turut serta bersukacita atas ditemukannya hartanya yang sempat hilang. Domba yang hilang, dirham yang hilang, ditemukan kembali. Yang hilang itu gambaran manusia yang berdosa. Siapakah manusia yang berdosa? Kita sendiri, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Siapakah yang tidak merasa tenang? Seolah-olah hilang sukacitanya, kegembiraannya atas hilangnya hartanya. Yang tidak tenang adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah tenang jika manusia yang diciptakannya yang berdosa jika tidak bertobat. Dia tidak tenang jika ia tidak mendekati manusia yang berdosa tersebut. Pendekatan itu untuk jalan Tuhan menyadarkan akan keberdosaannya. Inilah nats kita. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama dengan orang-orang berdosa. Dan ternyata dunia ini tidak menginginkan itu. Si iblis tidak menginginkan kebersamaan Tuhan Yesus dengan orang berdosa. Dan si iblis akan berusaha untuk memisah kebersamaan tersebut. Tetapi Yesus mengalahkan itu. Karena Yesus sudah membuat tunduk kekuatan iblis di bawah kuasa kakinya sendiri. Tetapi dia berusaha untuk memakai manusia sendiri untuk merusak jika terjadi kebersamaan satu manusia, dua manusia atau satu kelompok bersama dengan Tuhan Yesus. Itu akan dirusak. Dan itu akan berusaha untuk dihancurkan dengan berbagai cara.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang dalam nats kita ini, yang dua golongan ini, yang dua kelompok ini, di kalangan kehidupan orang Yahudi, itu adalah golongan-golongan yang terpinggirkan. Itu dikategorikan adalah golongan atau manusia yang dinajiskan, yang diharamkan. Bukan hanya terpinggirkan tetapi disingkirkan. Tidak bisa bergaul. Tidak bisa hidup bersama. Karena mereka itu adalah manusia-manusia yang berdosa, yang tidak layak hidup bersama dengan orang Yahudi. Ini merupakan satu hukum dari orang Yahudi. Jika ada dari antara orang Yahudi yang berhubungan, yang hidup bersama, yang duduk bersama dengan orang-orang berdosa tersebut, pemungut cukai dan orang-orang berdosa tersebut akan mendapat sanksi. Dan inilah yang sangat dibenci mereka terhadap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus duduk bersama. Bukan hanya duduk bersama saudara-saudara, tetapi makan minum bersama. Sedangkan duduk bersama saja tidak diperbolehkan, apalagi makan minum bersama. Mereka menunjukkan sikap yang tidak benar atas perbuatan Tuhan Yesus tersebut. Kok bisa? Apa Tuhan Yesus itu tidak tahu bahwa yang dia temanin duduk bersama itu, makan bersama adalah manusia-manusia yang berdosa. Yang bahkan dikatakan mereka, orang-orang ini tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Itulah penghakiman yang luar biasa. Tetapi dalam nats kita ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Orang sakit yang memerlukan tabib. Orang yang sehat tidak perlu. Dan Tuhan Yesus mau mengatakan, jangan menghakimi. Sebab tidak ada satu orang pun manusia yang sanggup menghakimi sesamanya, terutama yang bersangkut paut dengan dosa. Dengan mengatakan engkau pendosa, engkau tidak layak, engkau tidak bisa masuk surga. Satu kita tunjuk kepada teman kita, tetapi sama diri kita sendiri sudah tiga. Sikap dan tindakan yang seperti ini yang Tuhan Yesus tidak inginkan. Tetapi bagaimana caranya untuk pendekatan? Pernah tetangga kami dulu, waktu di Pematang Siantar, anak tetangga ini baru keluar dari penjara, berarti bekas narapidana.
lingkungan, para orang tua terus mengingatkan anak-anaknya, jangan bergaul ke situ ya, jangan dekat-dekat. Itu baru keluar dari penjara. Bahaya. Ada pembatasan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat tidak benar. Satu misi yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Untuk menyadarkan dia, berarti harus ada pendekatan. Harus bersama. Langsung atau tidak langsung untuk memberikan pengertian supaya pertobatannya benar-benar nyata, tidak berbuat lagi seperti hari-hari yang lalu yang dia lakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Akhirnya tahu dia disingkirkan lingkungan. Bukannya jadi bertobat, makin menjadi-jadi. Karena apa? Muncul kebencian dalam dirinya kepada lingkungan. Bukan untuk membangkitkan semangatnya, menyadarkannya. Tetapi justru semakin menggali lubang yang lebih dalam. Sehingga dia semakin masuk ke dalamnya. Tuhan Yesus tidak menginginkan hal seperti itu. Buktinya Yesus tidak peduli. Justru Yesus membangkitkan kesadaran dan memancing hati nurani mereka. Dan itulah yang dia utarakan kepada orang-orang Yahudi. Bukan hanya pemungut cukai, bukan hanya orang-orang berdosa yang dicap mereka. Yang Tuhan Yesus ingatkan, tetapi orang Yahudi tersebut. Supaya apa? Supaya sama-sama bertobat. Di mana Tuhan Yesus mengatakan, bukankah perempuan yang kehilangan dirhamnya, yang bersusah payah menemukan dirhamnya yang hilang, setelah ditemukan bersuka cita, demikian juga setelah seorang gembala menemukan dombanya, satu yang hilang, apakah dia tidak bersuka cita? Apakah engkau tidak bersuka cita? Jika ada orang berdosa yang kau sebut bertobat, justru harus ikut engkau bersuka cita. Kalau kita mengatakan istilah sekarang ini, menemukan jiwa-jiwa. Ini tugas siapa? Apakah tugas orang tertentu? Apakah ini hanya tugasnya seorang pendeta? Parhalado, sintua? Oh tidak. Kalau Allah menciptakan manusia yang segambar dengan dia, berarti harus satu kerja dengan dia. Itulah kita semua. Kita juga diberikan Tuhan satu misi. Dari diri kita sendiri, bagaimana untuk menyadarkan jikalau ada sesama kita, saudara kita, teman kita yang hidupnya penuh dengan kejahatan, yang hidupnya satu kali dua kali melakukan kejahatan, kita diberikan Tuhan tugas mandat untuk turut serta mengingatkan, menasehati supaya dia menyadari apa yang dia lakukan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus.
beberapa pesan dari Nats ini, dua hal yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama, selalu mendekatkan diri dan mendengarkan Tuhan Yesus. Biasanya orang pendosa, dia tidak mau untuk mendekatkan diri, apalagi mau mendengar Tuhan Yesus. Dia akan sibuk mendengar apa yang dikatakan pikirannya, apa yang dikatakan dirinya, apa kemauan dirinya. Dia akan selalu mendekatkan kepada kemauan dirinya sendiri, bukan mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan mendengar apa yang difirmankan Tuhan. Tetapi pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang disebut tersebut, justru mereka datang mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus dan mau mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Itulah pertobatan. Mereka mau mendekatkan diri. Dan itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, mari. Dan itulah salah satu lagu, ini dalam buku ini, Saya mulak. Kembali pulang. Saya mulak. Tuhan Yesus itu menunggu terus. Dan tidak pernah bosan, tidak pernah jenuh. Tetapi pemungut cukai dan orang berdosa itu datang mendekat. Apakah kita manusia yang berdosa? Kita semuanya manusia yang berdosa. Sungguh alangkah baiknya di dalam keberdosaan kita dan di dalam kesadaran kita sendiri datang mau untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan hanya mendekatkan diri, tetapi mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Dan itulah yang dilakukan pemungut cukai dan orang-orang berdosa tersebut. Yang selama ini memang mereka berbuat jahat. Pemungut cukai mereka mencekik leher setiap orang. Mereka yang menciptakan pajak dan cukai yang begitu tinggi sekali. Dan mereka tidak peduli. Hanya untuk mementingkan diri sendiri. Supaya mereka semakin kaya. Yang ada dalam pikiran mereka adalah uang, kekayaan, harta. Mereka tidak peduli kepada sesama. Tetapi apakah enggak sangat luar biasa? Mereka mau sadar dan mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka mau bertobat, mereka mau mendengar firman Tuhan. Yang dulunya mereka tidak mau mengikuti ibadah, berdoa pun tidak pernah, mengikuti kebaktian tidak pernah. Yang hanya dalam hidup mereka adalah bagaimana caranya untuk lebih menumpukan harta mereka sendiri. Dan tidak peduli kepada kesusahan sesamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang sudah kita perbuat dalam kehidupan kita kesehariannya? Kita yang tahu.
Dan kita akan hubungkan apa ya menjadi sikap tindakan dari pemungut cukai tersebut. Mereka mau bertobat dan mau mendekatkan diri kepada Tuhan dan mereka mau mendengar firman Tuhan. Kita datang ke gereja. Apakah kita dari hati kita sendiri untuk datang ke gereja? Kalau dari hati kita pasti punya tujuan yang istimewa. Mau mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus dengan mendengarkan firman-Nya. Apakah datang ke gereja? Saya ke gereja, nanti kami kur. Tidak ada suara 1, suara 2, suara 3. Motivasinya apakah itu? Saya harus ke gereja hari ini. Nanti dilihat temanku, nanti saya tidak ke gereja. Saya ditanya, mau jawab apa saya? Motivasinya itu. Oh tidak. Tetapi di dalam kesadaran, kerinduan untuk bersama dengan Tuhan Yesus dan mau mendengar firman Tuhan. Makanya sering kalau khotbah itu 15-20 menit masih tenang semua. Hampir 1 jam kaki sudah digesek-gesek. Dan dalam hati muncul iblis sebentar-sebentar, amin. Amin. Supaya diaminkan pengkhotbahnya. Ini merupakan satu sifat tidak betah. Kalau Tuhan Yesus berfirman, mau kita atur cukup 15 menit, 20 menit, jangan lewat setengah jam. Tetapi Bapak Ibu, kalau ngerumpi, 1 hari pun sanggup. Apalagi kalau ngomongin orang lain, wah, mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam, bisa sanggup. Ini soal untuk menghakimi. Tetapi orang yang berdosa, walaupun dikatakan dalam nats ini, pemungut cukai dan orang berdosa, kita semuanya adalah manusia yang berdosa. Rindukan selalu untuk dekat kepada Tuhan Yesus dan mendengar firman Tuhan. Yang terakhir, yang kedua, hindarkan sikap yang bersungut-sungut. Inilah aksi perbuatan dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Orang Yahudi, mereka melihat Tuhan Yesus duduk bersama dan makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Mereka bersungut-sungut, ini enggak benar. Mereka tidak senang, ada ketidakpuasan. Akhirnya mereka bersungut-sungut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa itu bersungut-sungut? Ini sikap yang tidak gentleman ini kalau ada sifat yang terlalu gampang untuk bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu tidak ada kepuasan dalam hatinya. Kepuasan melihat orang lain. Seseorang bisa gampang kalau apa yang dia utarakan, apa pikirannya yang dia sampaikan, kalau tidak diterima langsung aksi bersungut-sungut. Bahayanya akibat dari bersungut-sungut makin merajalela, menggerogoti dalam diri kita. Itu akan bisa berakibat fatal, akan menciptakan perencanaan-perencanaan yang jelek. Dan itu dilakukan seorang pendosa kepada Tuhan Yesus.
yang merasa dirinya benar, tetapi justru kebalikannya, mereka yang lebih busuk. Mereka menghunjuk orang lain berdosa, tetapi mereka yang lebih berdosa. Yang mereka menunjuk kepada orang lain yang tidak layak, tetapi justru mereka yang lebih tidak layak. Hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita tidak terlalu gampang menjustis orang lain. Bisa saja tingkat A kejahatan yang kita hakimi tersebut, tetapi kejahatan kita justru sudah tingkat B dan C. Kita benar, kita anggap benar di hadapan Tuhan. Kita semakin merendah. Kita semakin tahu, mengerti akan firman Tuhan. Kita merasakan kita makin dekat kepada Tuhan dan selalu mendengar firman Tuhan. Maka kita harus semakin merendah. Orang yang merendahkan hatinya, dia tidak akan pernah menginginkan hidupnya digerogoti oleh bersungut-sungut. Tetapi dia selalu memikirkan apa yang harus diperbuat. Kalau ada yang kurang untuk diperbaiki. Sehingga sukacita dan damai sejahtera di tengah kebersamaan seluruh hidup manusia dapat tercipta, dan itu selalu sesuai dengan firman dan perintah Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hiduplah yang selalu merindukan dekat kepada Tuhan dan selalu mendengar apa firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Firman-Mu Tuhan kekuatan kami, firman-Mu pengharapan kami, firman-Mu sukacita kami. Kami akan selalu dekat untuk bersama di dalam firman-Mu. Di tengah kehidupan kami, itulah yang selalu kami rindukan Tuhan. Sebab firman-Mu yang mampu untuk mengingatkan kami. Firman-Mu yang mampu untuk memberikan sukacita dan berkat yang berlimpah kepada kami. Bapa yang di sorga, tuntunlah kami selalu, kuasai hati dan pikiran kami, supaya dalam hidup kami masing-masing, kami selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada. Nyonya Iben Tambunan Imelda Borusitorus, Sintua Joseph Tampubolon, Mulu Ferdinand Sirait, Nyonya Tinambunan Magdalena Borlumban Tobing, Felix Marcos Gultom, Anna Yohana Borusianipar, Pendeta DP Panjaitan, Nani Boru Hutapea, Sintua Dr. Andus GP Panihuruk, Togap Hutapea, DJ Situmorang, Nyonya Dr. Andus M. Pardede, Kartini Boru Naiborhu, Sahat Napitupulu, Nyonya MH Tambunan N. Boru Simajuntak, Sintua Insinyur MH Sihombing, Dr. Andus Iwan BM Tampubolon, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Sahat Maruli Hutahayan, Nyonya Butar-Butar Saurmas Dilina Boru Sirait, dan juga jemaat-Mu yang tidak dapat kami sebut satu persatu yang dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada. Kami serahkan mereka semuanya hanya dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya dengan kasih-Mu Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka yang bergumul, yang berduka, yang menghadapi berbagai persoalan masalah hidup masing-masing. Tuhan yang memampukan mereka, Tuhan yang memberikan hikmah, dan bersama dengan Tuhan
mereka akan meraih kemenangan melawan seluruh apa yang mereka pergumulkan di tengah kehidupannya. Untuk yang bersuka cita, yang menerima berkat dari Tuhan, anak jemaatmu yang sudah mendapatkan jodohnya, lahirnya anak di tengah keluarga, berhasil dalam pekerjaan, bertambah pangkat dan jabatan, dan juga buat jemaatmu yang merayakan ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, dan banyak lagi sukacita berkat dari Tuhan yang telah diterima jemaatmu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan biarlah dengan berkat-Mu yang berlimpah tersebut, dengan tuntunan Tuhan, kami hidup selalu takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi, sekaligus kita menyerahkan, mengumpulkan persembahan kita.
kita akan masuk ke baptisan kudus buat 2 orang anak. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi, ku berbahagia. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara orang tua dari anak-anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Untuk orang tua dari anak-anak yang akan menerima baptisan kudus, ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Silakan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saudara-saudara menghendaki agar anak-anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Jika demikian, jawablah dengan, ya, saya menghendakinya.
Yang kedua, apakah saudara-saudara bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya bersedia. Yang ketiga, apakah saudara-saudara bersedia menyuruh anak-anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya bersedia. Silakan duduk, dibawa satu-satu orang ke depan. Tiara, Jivana. Tiara Jivana Malau, saya membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhanlah yang memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan. Hati-hati, pelan. Nah ya, geser sini sedikit ya. Oke. Benaya. Benaya ya. Benaya, Kaleb, Asagabi. Oh, Benaya ya. Oke. Kurang dekat. Oke, ya. Benaya, Kaleb, Asagabe, Hutagalung. Saya membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Awas bahasa ya. Tuhanlah yang memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan. Hati-hati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu. Dan engkau telah menerima mereka menjadi anak-anakmu melalui baptisan kudus ini. Agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini. Dan menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka. Kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 309 ayat 1, biar kutumbuh di batangmu. Sekaligus ini menghantar kita untuk menutup kebaktian kita. Menyanyikan ini, kita bangkit berdiri.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sordo?